jatah Jokowi ini masih kuat. Sebaliknya, Pak Prabowo, kita tidak tahu kenapa kok bekerja setengah hati, tidak mau menuntaskan. Sekaranglah waktunya Pak Prabowo itu head to head dengan Jokowi. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, rakyat, dan dua lembaga yang sangat penting negara ini, yaitu UGM dan Polri. Jadi itu saya kira. Nah, terakhir saya menghimbau masyarakat untuk tidak pernah berhenti sampai ini nanti selesai. Kita harus terus bersuara. Terserah mungkin yang dengar cuma berapa orang, tapi atas keyakinan kita ini adalah dalam rangka menjalankan perintah nahi mungkar dari Allah, maka kita ikhlaskan untuk terus bersuara agar kejahatan sistemik yang melalui bisa aman karena melakukan pendekatan kekuasaan, politik mungkin dengan oligarki dan sebagainya, dia bisa aman. Karena di dalam kasus ijazah ini terlihat sekali keberpihakan dari institusi Polri yang sepertinya berpihak kepada pihak Solo, yaitu mantan Presiden Jokowi, yang akhirnya semuanya itu dibuat lama, dibuat menjadi lelah gitu ya. Tapi ini aja kita di sini cuma kasih tahu kalau kita tidak ada rasa lelah. Tidak ada rasa lelah kalau memang itu berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, dan hanya itu aja yang aku sampaikan. Dan untuk besok adalah sidang pertama, sidang perdana Dr. Tifa. Kita semua akan dukung dan meminta kepada tapi banyak banget, banyak banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal keaslian dari ijazah Jokowi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dua lembaga penting yang sangat berperan untuk bisa membuat terjadinya pembuktian bahwa ini asli atau tidak itu adalah, pertama itu UGM, kemudian yang kedua itu adalah Polri. Kalau dua lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan, dengan prinsip-prinsip moral, maka urusan ini sudah selesai sejak 3-4 tahun yang lalu. Nah, masalahnya kalau kita bicara UGM, ternyata misalnya rektornya tersandra, ya, bagian dari pendukung Jokowi. Polri juga sama, bagian dari pelindung Jokowi. Padahal menurut Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, ada 3 fungsi utama dari Polri itu. Pertama, menegakkan keamanan, ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, melindungi, mengayomi masyarakat. Ternyata yang dilindungi, diayomi itu Jokowi misalnya. Nah, ini sudah sangat melanggar prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang berlaku. Jadi, karena itu, dua lembaga ini sebetulnya ada bosnya. Siapa bosnya? Bos paling tinggi. Siapa itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo harus menertibkan Polri, menertibkan UGM, misalnya lewat Menteri Mendikti. Ya, jadi saya kira urusan kita bisa selesai dengan cepat. Masalahnya, cengkeraman Jokowi terhadap dua lembaga penting penentu asli tidaknya ijazah Jokowi ini masih kuat. Sebaliknya, Pak Prabowo, kita tidak tahu kenapa kok bekerja setengah hati, tidak mau menuntaskan. Sekaranglah waktunya Pak Prabowo itu head to head dengan Jokowi. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, rakyat, dan dua lembaga yang sangat penting negara ini, yaitu UGM dan Polri. Jadi itu saya kira. Nah, terakhir saya menghimbau masyarakat untuk tidak pernah berhenti sampai ini nanti selesai. Kita harus terus bersuara. Terserah mungkin yang dengar cuma berapa orang, tapi atas keyakinan kita ini adalah dalam rangka menjalankan perintah nahi mungkar dari Allah, maka kita ikhlaskan untuk terus bersuara agar kejahatan sistemik yang melalui bisa aman karena
melakukan pendekatan kekuasaan, politik mungkin dengan oligarki dan sebagainya, dia bisa aman. Tapi percayalah, nanti ada saatnya si pembuat ijazah palsu ini akan, saya kira bisa berada dalam posisi yang sehina-hinanya, gitu ya. Mudah-mudahan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir di lokasi ini, di tempat ini. Tempat yang bersejarah bagi bangsa untuk menentukan apakah dokumen-dokumen milik Jokowi itu asli atau palsu. Saudara-saudara semua, sudah 16 bukti yang kami sampaikan ke Bareskrim ini. Bukti apa lagi yang diperlukan? Hanya satu yang tidak bisa kami buktikan, bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu tidak bisa buktikan. Oleh karena itu, segeralah Bareskrim, kepolisian segera melakukan tindak lanjut dari laporan ini. Karena kami rasa hanya satu itu yang tidak bisa kami penuhi, menemukan ijazah asli Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Meno ada, Ibu Meno? Ibu Meno? Ibu Meno? Oh iya, RM, Ibu Meno. Ibu Meno dulu, Ibu Meno. Ibu Meno dari Tasik. Ya, baik. Banyak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita di sini berapa kali ya Pak? Tiga kali, yang harusnya sih kalau udah 3 kali itu mudah-mudahan setelah ini ada realisasi ya, apa yang kita laporkan, kemudian yang terduga harusnya dipanggil atau ada proses lanjutan lah. Karena di sini khususnya untuk polisi, masyarakat sebetulnya sedang melihat. Karena di dalam kasus ijazah ini terlihat sekali keberpihakan dari institusi Polri yang sepertinya berpihak kepada pihak Solo, yaitu mantan Presiden Jokowi, yang akhirnya semuanya itu dibuat lama, dibuat menjadi lelah gitu ya. Tapi ini aja, kita di sini cuma kasih tahu kalau kita tidak ada rasa lelah. Tidak ada rasa lelah kalau memang itu berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, dan hanya itu aja yang aku sampaikan. Dan untuk besok adalah sidang pertama, sidang perdana Dr. Tifa. Kita semua akan dukung dan meminta kepada majelis hakim untuk bertindak fair dan transparan. Karena ini adalah bisa jadi merupakan sejarah dari bangsa ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang dari Ibu Tasik, Mak Tasik Malaya. Mangga siapa ini? Bu Mayati. Oh, namanya tuh. Kita pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Yati dari Kota Tasikmalaya. Di hari Bayangkara ini yang 80, saya ucapkan semoga sukses kepada Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus yang berkenaan dengan Pak Jokowi. Karena kasihan seluruh masyarakat Indonesia ini dibenturkan satu sama lain, terutama untuk dunia pendidikan, kasihan UGM, kasihan semua masyarakat Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Jokowi, berhentilah berbohong, dan kami semua mungkin akan menyaksikan seluruh rakyat Indonesia. Kasihan anak-anak bangsa yang sudah berjuang. Itu aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustadz Ismet. Ya, Ustadz Ismet. Ustadz Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sebagai rakyat berupaya untuk kesian kaliannya membongkar ijazah Jokowi yang diduga palsu dan bahkan mungkin tidak. Karena itu pada kesempatan ini rakyat harus sadar bahwa kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akar, bahkan atau aktor intelektual di belakang ijazah palsu itu membongkar supaya negara ini negara hukum dan tidak ada lagi pintu sebagai pejabat negara atau
Partai semua dan Jokowi sebagai katanya oleh termo negarawan, silakan Anda menunjukkan tidak baik Anda lagi menghadiri persidangan yang memang kita tunggu-tunggu sebagai bukti gentleman Anda sebagai seorang negarawan dan mantan presiden. Jika tidak, Anda adalah merusak negara Republik Indonesia. Ya. Banten, perwakilan Banten, ya, satu lagi. Pak Riza. Baiklah kalau begitu, selesai ya Bapak Ibu. Mau nanya Mau nanya nih. Mau nanya dulu boleh. Saudara perwakilan netizen ya. Pak, ini kan tadi udah nyerahin 5 dokumen. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa baru hari ini, karena mendekati sidang perkara pertama. Kedua, ini kan juga lagi momennya sidang perdatanya dari Mas Roy ya. Apakah intinya adalah tujuan dari menyerahkan dokumen ini di saat momen seperti ini apa sih Pak? Ya, saya kira ini sebagai kalimat terakhir begini. Jadi ini pengajuannya Mas ini sejak tanggal 13 Mei ya, 13 Mei tahun 2006. Kita masukkan lagi tanggal 4 Juni, masukkan lagi 1 Juli, bukan hanya hari ini dan bukan hanya berkaitan dengan persidangan dari Pak Roy dan Tiba. Namun perlu diketahui pola pembuktian ijazahnya Jokowi tentang palsu dan asli ini 2 jalur. Jalur yang ke-1, jalur proses peradilannya Pak Roy dan Dr. Tiba. Di sana jaksa yang telah menerima alat bukti dari Polda Metro Jaya harus bisa membuktikan bahwa ijazah itu asli dan itu tidak mudah. Satu itu kan. Yang kedua, jaksa harus bisa menghadirkan Jokowi di persidangan. Karena apa? Karena Jokowi itu saksi pelapor. Tidak mungkin saksi pelapor tidak hadir. Tidak bisa mengumpulkan dan tidak bisa diwakili, tidak bisa didampingi. Dia harus hadir sendiri. Jadi itulah proses upaya pembuktian dokumen ijazah Jokowi melalui ya kasus di Polda Metro Jaya sampai ke proses kejaksaan dan pengadilan. Itu satu tuh. Yang kedua, jalur kita kami semua yaitu membuktikan bahwa ijazah itu memang sudah jelas palsu. Kemudian kita memikirkan dan menginvestigasi di mana dipalsukan dan siapa yang memalsukan. Itu tugas kita yang mendorong pihak Barreskrim untuk bersama-sama, terutama kewajiban dan kewenangannya sebagai penegak hukum untuk bergerak. Kita memberikan masukan dan indikasi-indikasi bukti-bukti. Tinggal dibuat langkah berikutnya. Jadi saya kira ya, nanti ketahuan yang bikinnya di lapangannya, pasar pramuka itu, di kios mana, siapa saja, sampai nanti siapa mediatornya, kemudian siapa inisiatornya, gitu kan, dan sampai kepada Jokowi yang ikut memerintahkannya. Semua akan ketahuan nanti. Itu di sisi yang lain. Dan untuk itu kita sudah sampai hari ini, yaitu bahwa kita sudah masukkan bukti temuan-temuan dari Bonatua Silalahi, dari Bon Jovi, bahwa dokumen yang diajukan untuk persyaratan sebagai wali kota, calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden itu dokumen yang sebenarnya menurut aturan perundang-undangan sekaligus juga fakta-fakta di lapangan, termasuk juga fakta persidangan bahwa itu palsu. Itu temuan kita sekarang. Jadi ini lebih jauh lagi. Walaupun Dumas pengaduan masyarakat, tapi dengan bukti-bukti yang kita ajukan, ini sudah sangat terbukti bahwa sebenarnya ijazah atau salinan fotokopi dengan legalisasinya itu palsu itu. Jadi kalau dokumennya palsu, produknya palsu. Itu tidak sah itu Jokowi jadi wali kota, tidak sah Jokowi jadi gubernur, tidak sah Jokowi jadi presiden. Karena itu ini temuan kita saat ini. Insya Allah kita akan tambah bukti-bukti berikutnya ya. Jadi itu saja.
banyak bertanya nih, aku masih penasaran. Iya, Pak, ini apakah nanti bukti yang sudah diserahkan hari ini harapannya untuk nanti bisa dipakai juga kah di sidang perkaranya dari Bu Tifa dan Mas Roy atau bagaimana nih Pak? Ya saya kira alat bukti ini juga kan bisa digunakan siapa saja, termasuk oleh pengacara kita atau oleh mungkin pihak terdakwanya gitu kan di persidangan yang lain boleh gunakan bebas. Nah, hanya kita sedang mendorongnya harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu bisa melalui proses penyelidikan dan penyelidikan kepolisian. Itu tugas kita. Bahwa ini digunakan oleh siapa saja bisa, gitu ya, insya Allah. Bahkan akan sangat mendukung bahwa sebenarnya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak bersalah dan harus dibebaskan. Harus dibebaskan karena itu bukan pelaku kriminal, itu tindakan kriminalisasi. Yang kriminalnya Jokowi. Kita sekarang dorong, ya, mari kita tangkap, adili Jokowi oleh polisi. Itu yang kita dorong. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa dan harapan kita ya, akan memudahkannya. Insya Allah kalau kebenaran itu gak kemana-mana, akan sampai juga, gitu ya. Insya Allah ya. Begitu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.